Akio, seorang pemuda yang selalu dianggap lemah dan payah, hidup dalam bayang-bayang kakaknya yang berbakat. Suatu hari saat mencoba menyelamatkan seekor kucing dari kecelakaan, ia malah tertabrak truk dan tewas seketika. Namun bukannya kegelapan, ia justru terbangun di tengah lautan badai. Ia terombang-ambing di atas puing-puing perahu hingga akhirnya terdampar di sebuah pulau misterius yang tidak ada dalam peta. Saat tersadar, Akio mendapati dirinya di sebuah pulau tropis yang rimbun. Seekor kucing berbulu perak dengan mata yang sangat cerdas menghampirinya. Kucing itu bisa berbicara melalui telepati dan memperkenalkan dirinya sebagai Luna, panduan Akio di dunia baru ini. Saat itulah, sebuah layar transparan muncul di hadapan Akio. Itu adalah sistem survival, sebuah anugerah dari dewa dunia ini. Sistem tersebut memberikan Akio misi, keterampilan, dan kemampuan unik untuk bertahan hidup. Dengan setiap tugas yang ia selesaikan, kekuatannya meningkat. Dengan bantuan Luna yang cerdas, Akio mulai mengeksplorasi pulau. Ia menggunakan sistem untuk belajar cara membuat busur, jebakan, dan membangun tempat berlindung. Akio menemukan bahwa pulau ini bukan hanya berisi hewan-hewan aneh, tetapi juga reruntuhan peradaban kuno yang menyimpan teknologi dan artefak misterius. Suatu hari, Akio dan Luna melihat kapal asing mendekat. Mereka adalah bajak laut kejam yang mencari harta karun di pulau itu. Akio harus menggunakan semua yang telah ia pelajari dari sistem untuk melindungi diri dan pulau barunya. Ia tidak lagi lemah. Ia telah menjadi seorang penguasa pulau yang lihai. Saat melawan bajak laut, Akio menemukan jalan menuju reruntuhan kuno yang tersembunyi. Di sana Yifurs ia menemukan kristal energi yang bisa memperkuat sistemnya, memberikannya kemampuan yang jauh lebih hebat. Ia mendapatkan kemampuan untuk memanggil makhluk dari alam lain dan mengendalikan elemen alam. Melalui catatan kuno di reruntuhan, Akio mengetahui bahwa sistem yang ia miliki adalah warisan ras kuno yang luar biasa. Dan Luna adalah guardian dari tempat itu. Namun bajak laut yang berhasil ia kalahkan ternyata hanya pion. Mereka bekerja untuk sebuah kerajaan gelap yang ingin menguasai artefak di pulau itu. Akio bersama Luna harus menghadapi kekuatan jahat yang lebih besar untuk melindungi pulau dan mencegah kekuatan kuno jatuh ke tangan yang salah. Akio yang dulunya lemah, kini berdiri tegak sebagai pahlawan yang kuat. Ia menguasai kekuatannya dan menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain. Ia memutuskan untuk mengembara bersama Luna, menjelajahi dunia baru dan menyingkap misteri di baliknya. Setelah mengamankan pulau dari ancaman kerajaan gelap, Akio dan Luna menyadari bahwa dunia di luar sana jauh lebih luas dan menyimpan banyak misteri. Menggunakan teknologi kuno yang ia temukan, Akio membangun sebuah kapal yang tangguh. Dengan hati penuh harapan dan keberanian, ia memutuskan untuk berlayar meninggalkan pulau yang telah menjadi rumahnya, memulai babak baru dalam petualangan mereka. Akio dan Luna akhirnya tiba di sebuah pelabuhan besar yang penuh dengan keramaian. Pemandangan ini sangat kontras dengan kehidupan Akio yang hanya berinteraksi dengan alam. Mereka menemukan bahwa kekuatan unik dari sistem yang Akio miliki ternyata menarik perhatian, dan mereka bergabung dengan sebuah guild petualang untuk mencari informasi dan misi. Di guild, Akio terkejut mengetahui bahwa keahliannya dalam bertahan hidup dan kekuatan dari sistemnya membuatnya jauh lebih efisien dari petualang biasa. Misi pertama mereka adalah menyelidiki desa kecil yang diganggu oleh monster aneh. Saat Akio dan Luna bertarung melawan monster-monster, mereka menyadari bahwa energi yang dikeluarkan monster itu memiliki kemiripan aneh dengan kristal kuno dari pulau Akio. Mereka menemukan bahwa monster-monster ini bukan makhluk alami, melainkan ciptaan dari faksi rahasia yang disebut The Obsidian Hand. Faksi ini juga memburu artefak kuno dan ingin menguasai teknologi peradaban yang hilang. Akio dan Luna mengikuti jejak Obsidian Hand yang membawa mereka ke sebuah kuil kuno di pegunungan yang tersembunyi. Di sana mereka menemukan catatan yang menjelaskan bahwa peradaban kuno yang menciptakan sistem Akio memiliki pecahan kekuatan yang tersebar di seluruh dunia. Mereka juga menemukan petunjuk tentang keberadaan senjata pamungkas yang mampu mengendalikan seluruh kekuatan kuno. Akio menyadari bahwa pemimpin Obsidian Hand, seorang ahli sihir kuat bernama Kaelus, juga mencari pecahan kekuatan kuno tersebut. Kaelus ingin menggunakan kekuatan itu untuk menghapus semua peradaban modern dan membangun kembali dunia sesuai visi kuno mereka. Menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan Kaelus sendirian, Akio meminta bantuan dari guild. Meskipun awalnya skeptis, para petualang yang melihat kekuatan Akio akhirnya setuju untuk membantunya. Mereka membentuk tim untuk menghadapi ancaman yang mengancam seluruh benua. Pertarungan klimaks terjadi di kuil kuno yang telah diaktifkan oleh Kaelus. Akio harus bertarung dalam pertempuran yang menguji semua kemampuannya. Dengan bantuan Luna yang cerdas dan dukungan para sekutu barunya, Akio berhasil mengalahkan Kaelus dan mengamankan senjata kuno tersebut. Setelah mengalahkan musuhnya, sistem Akio mengalami peningkatan besar-besaran.
Ia dan Luna menyadari bahwa misi mereka tidak berhenti di situ. Dengan petunjuk baru tentang warisan kuno yang tersebar di seluruh dunia, Akio memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, bukan hanya sebagai petualang, tetapi sebagai penjaga warisan kuno dan pelindung dunia dari orang-orang yang ingin menyalahgunakan kekuatan. Ia kini bukan lagi sekadar penguasa pulau terpencil, tetapi seorang pelindung dunia. Setelah menyadari bahwa pecahan kekuatan kuno tersebar di seluruh dunia, Akio dan Luna memutuskan untuk memulai misi besar mereka sebagai pelindung dunia. Mereka berlayar meninggalkan pulau dan menuju benua baru, tempat di mana petunjuk pertama tentang artefak kuno berada. Perjalanan ini bukan lagi tentang bertahan hidup, tetapi tentang tanggung jawab dan tujuan yang lebih besar. Akio dan Luna tiba di benua bernama Benua Xilos, sebuah daratan yang diselimuti misteri dan rumor tentang faksi-faksi kuat yang juga memburu artefak. Di sana, mereka bergabung dengan guild petualang yang lebih besar dan lebih kompetitif di kota berjuluk Kota Tembok. Akio dan Luna menjadi bintang guild karena keahlian mereka yang tak tertandingi, namun hal itu menarik perhatian organisasi rahasia yang dikenal sebagai The Glimmering Eye. Tidak seperti Obsidian Hand yang brutal, The Glimmering Eye adalah kelompok yang terorganisir dan cerdas. Mereka percaya bahwa kekuatan kuno harus dilindungi dari semua orang dan menganggap Akio sebagai ancaman. Akio dan Luna memulai misi untuk menemukan pecahan pertama dari kekuatan kuno di reruntuhan es yang membeku. Mereka melakukan perjalanan ke utara, ke sebuah pegunungan yang diselimuti salju abadi. Setelah menembus badai salju dan angin beku, mereka menemukan pintu masuk ke reruntuhan kuno yang nyaris tak terlihat, sebuah struktur yang sebagian besar terbuat dari es dan batu. Saat Akio dan Luna masuk lebih dalam ke reruntuhan es, mereka berhadapan dengan salah satu anggota elit dari The Glimmering Eye. Lawan mereka adalah seorang petualang yang memiliki kekuatan uniknya sendiri, menguasai elemen es. Pertarungan sengit terjadi di tengah aula reruntuhan yang membeku, menguji Akio dan setiap kemampuan yang ia dapatkan dari sistemnya. Setelah pertarungan sengit di reruntuhan es, Akio berhasil mengungguli lawannya. Namun bukannya memberikan pukulan terakhir, ia justru memilih untuk berbicara. Akio menjelaskan bahwa ia tidak berniat jahat dan hanya ingin melindungi kekuatan kuno. Pertarungan pun berhenti, dan lawan Akio akhirnya mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Mereka menemukan catatan kuno yang berisi ramalan tentang sebuah kiamat kuno yang akan terjadi jika seluruh kekuatan kuno digabungkan dengan cara yang salah. Misi The Glimmering Eye adalah mengumpulkan pecahan-pecahan itu untuk menghentikan bencana tersebut, bukan untuk menguasainya. Akio menyadari bahwa The Glimmering Eye adalah sekutu, bukan musuh. Namun pemimpin The Glimmering Eye yang termakan oleh ketakutan akan ramalan itu memutuskan untuk mengaktifkan seluruh pecahan kekuatan kuno sekaligus. Tindakannya justru memicu awal dari kiamat kuno, di mana energi yang tidak stabil mulai mengancam untuk menghancurkan seluruh dunia. Akio menyadari bahwa kekuatan kuno bukanlah senjata yang harus dihancurkan atau dikunci, melainkan sebuah sistem keseimbangan dunia. Dengan pengetahuan dari sistemnya dan bimbingan Luna, Akio menggunakan kekuatannya untuk menstabilkan energi yang tidak terkendali. Ia berhasil menyerap dan menyatukan seluruh pecahan kekuatan kuno ke dalam dirinya, menjadi penjaga sejati. Tindakannya tidak hanya menghentikan kiamat kuno, tetapi juga mengembalikan keseimbangan pada dunia. Setelah berhasil menyelamatkan dunia, Akio dan Luna memutuskan untuk terus berkelana. Ia bukan lagi seorang petualang yang mencari kekuatan atau harta karun. Ia kini berkelana sebagai penjaga dunia, memastikan bahwa warisan kuno tidak jatuh ke tangan yang salah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video seru berikutnya.